Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal membahas tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang marka jalan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai aja ya. Pertama-tama kita bakal membahas tentang penjelasan umumnya dulu dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. Yang pertama ini, peraturan ini terdiri atas 7 bab dan 82 pasal, yang mana 7 bab itu antara lainnya berupa 1. Bab 1-nya ketentuan umum, bab 2-nya spesifikasi teknis marka jalan, bab 3 penyelenggaraan marka jalan, bab 4-nya pembuatan marka jalan, bab 5 ketentuan peralihan, bab 6 tentang ketentuan lain-lain, dan bab 7 adalah ketentuan penutup. Nah, untuk selanjutnya ini ya kita ada tabel matriks tentang nomor babnya, kemudian judul babnya apa tadi. Nah, kemudian ini adalah jumlah pasal beserta bagian-bagian dan paragraf-paragraf yang ada di bab-bab tersebut ya. Ini cukup banyak yang ada di bab 2. Untuk bab 1-nya ketentuan umum ada 2 pasal, pasal 1 dan pasal 2. Kemudian bab 2 ini spesifikasi teknis marka jalan, ada 3 bagian, yaitu bagian 1 tentang umum, bagian kedua tentang marka jalan berupa peralatan, bagian ketiga marka jalan berupa tanda. Nah, untuk bagian kedua ini ada beberapa paragraf. Yang pertama paragraf 1 itu umum, paragraf 2 paku jalan, paragraf 3 alat pengarah lalu lintas, paragraf 4 membagi lajur dan jalur. Nah, untuk poin A, B, C, B1, B2 dan C1, C2 dan seterusnya ini ya, ini hanya penomoran kita aja ya teman-teman ya. Maksudnya kalau di aturannya mah nggak ada A, B, C atau B1, B2, B3, B4 atau C, ini nggak ada ini yang A, B, C, ini cuman kita mempermudah teman-teman aja biar pengklasifikasiannya lebih mudah aja gitu, jadi lebih mudah paham gitu ya teman-teman ya. Nah, ini bagian-bagiannya untuk yang bab 1, bab 2, kemudian bab 3 hingga bab 7-nya. Bab 3 adalah penyelenggaraan marka jalan, ada 4 bagian. Bagian ke-1 umum, bagian kedua tata cara penempatan, bagian ketiga tata cara pemeliharaan, bagian keempat tata cara penghapusan. Kemudian di pada bab keempat ini tentang pembuatan marka jalan, terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 78, kemudian bab 5 ketentuan peralihan, terdiri dari 1 bab. Bab ke-6 ada ketentuan lain-lain, terdiri dari 1 bab juga, yaitu pasal 80. Bab ke-7 adalah ketentuan penutup, yang terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 81 dan 82. Oke, kita mulai pembahasannya ya. Untuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 ini, kita mulai dari bab pertama, yaitu ketentuan umum ya, pasal 1. Seperti pada umumnya ya, pada pasal 1 ini adalah merupakan istilah-istilah yang akan dibahas pada peraturan ini. Yang pertama, marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Yang kedua, marka membujur adalah marka jalan yang sejajar dengan sumbu jalan. Yang ketiga, marka melintang adalah marka jalan yang tegak lurus terhadap sumbu jalan. Yang keempat, marka serong adalah marka jalan yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur atau marka melintang untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan. Yang kelima, marka lambang adalah marka jalan berupa panah, gambar segitiga atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu lalu lintas atau untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu lalu lintas. Kemudian yang keenam ini marka kotak kuning adalah marka jalan berbentuk segi 4 berwarna kuning berfungsi melarang kendaraan berhenti di suatu area. Selanjutnya di nomor 7 tentang jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan. Jalur itu ya. Kemudian lajur, jadi jalur itu ya jalur jalannya gitu ya teman-teman. Kalau lajur ini misalnya ada 2 arah, berarti 2 lajur kan, itu misalnya ada arah yang ke arah kanan, ada yang ke arah kiri, itu ya yang berlawanan arah, itu 2 lajur teman-teman. Jadi biasanya kalau teman-teman lihat tuh gini, kalau misalnya ada satu jalur kan, contohnya satu jalur jalan. Nah, itu terdiri dari 3 lajur misalnya ya, bisa searah atau bisa beda arah gitu ya. Itu teman-teman. Jadi jalur itu ya satu
kesatuan gitu ya, satu kesatuan jalan. Kemudian kalau lajur itu misalnya ada garis-garis putih putus-putus ya teman-teman ya, ada 2 gitu, nah berarti itu 3 lajur. Kalau hanya satu garis putus-putus berarti kan satu jalur 2 lajur gitu teman-teman. Nanti mungkin ada gambarnya, kita bisa lebih perjelas mungkin ya. Kemudian pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan. Contohnya nih ya, kalau di jalan tol yang disebut pulau tuh misalnya teman-teman mau ke gate pembayaran pembayaran tolnya ya. Nah teman-teman pasti ngelihat kan ada yang daerah ditinggikan gitu kan, daerah yang ditinggikan kayak untuk di gate-nya itu ada yang ditinggikan gitu. Ini jalan tol kemudian ada yang ditinggikan, itu kayak pengaman gate-nya tadi, makanya dia ditinggikan. Nah itu disebutnya pulau tuh teman-teman. Kemudian pasal 2, ruang lingkup pengaturan dalam peraturan menteri ini meliputi 1. Spesifikasi teknis marka jalan, 2. Penyelenggaraan marka jalan, dan 3. Pembuatan marka jalan. Nah ruang lingkupnya ini ya, 3 ini ya, dan makanya dibahas masing-masing nih, spesifikasi teknisnya, spek teknya, kemudian penyelenggaraan marka jalan, kemudian pembuatan marka jalan. Untuk yang selebihnya, bab-bab selebihnya itu ya ketentuan tambahan aja lah teman-teman. Oke, lanjut kita masuk ke bab kedua, spesifikasi teknik marka jalan. Nah ini spesifikasi teknis ini, spek tek ini ada tiga bagian. Bagian satu tentang umum, bagian kedua marka jalan berupa peralatan, dan bagian ketiga marka jalan berupa tanda. Yang pertama kita bahas dulu yang tentang umumnya ya. Pasal 3, marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan atau menuntun pengguna jalan dalam berlalu lintas. Marka jalan dapat berupa A, peralatan, B, tanda ya. Dapat berupa peralatan dan tanda ya. Kemudian pasal 4-nya, marka jalan berwarna A, putih, B kuning, C merah, dan D warna lainnya. Marka jalan berwarna putih menyatakan bahwa pengguna jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya. Marka jalan berwarna kuning bahwa pengguna jalan dilarang berhenti pada area tersebut. Marka jalan berwarna merah menyatakan keperluan atau tanda khusus. Marka jalan warna lainnya yaitu marka jalan berwarna hijau dan coklat yang menyatakan daerah kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan atau petunjuk yang dinyatakan dengan tegas. Contohnya kalau warna hijau nih, kalau misalnya teman-teman di Jakarta itu kan ada jalur pesepeda ya, nah itu biasanya warnanya hijau tuh, karena itu termasuk jalan khusus ya, jalan khusus untuk pesepeda gitu kalau misalnya mau lewat jalan lalu lintas gitu ya teman-teman ya. Kemudian masuk ke bagian kedua, marka jalan berupa peralatan. Kan tadi kan dijelaskan nih berupa peralatan dan berupa tanda. Kita bahas dulu yang peralatan ya. Paragraf satunya umumnya pasal 5, marka jalan berupa peralatan meliputi A, paku jalan, 2. Peralatan pengarah lalu lintas, dan yang 3. Pembagi lajur atau jalur. Oke, pertama tentang paku jalan dulu kita bahas nih, paragraf keduanya ini pasal 6. Paku jalan digunakan sebagai reflektor marka jalan khususnya pada keadaan gelap dan malam hari. Paku jalan dibuat dari bahan antara lain A. Plastik, B. Kaca, C. Baja tahan karat, dan atau D. Aluminium campur. Paku jalan memiliki ketebalan maksimum 20 mm di atas permukaan jalan. Paku jalan dilengkapi dengan pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya harus memenuhi ketentuan A. Pemantulan cahaya berwarna putih digunakan untuk melengkapi marka membujur utuh pada sisi kanan jalan sesuai dengan arah lalu lintas. B. Pemantulan cahaya berwarna kuning digunakan untuk melengkapi marka membujur utuh dan putus-putus pada pemisah jalur atau lajur lalu lintas. Dan C. Pemantulan cahaya berwarna merah digunakan untuk melengkapi marka membujur utuh pada sisi kiri jalan sesuai dengan arah lalu lintas. Selanjutnya, bagian kedua, marka jalan berupa peralatan, masih membahas hal yang sama ya. Kemudian paragraf ini masih membahas juga tentang paku jalan. Pasal 8, nah ini bentuk, ukuran, dan warna paku jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 tercantum dalam gambar satu lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari paku. Nah ini ntar ada contoh gambarnya yang ada di lampiran ya teman-teman ya, untuk paku jalan. Jadi kalau teman-teman misalnya di jalan Jakarta nih, paku jalan tuh dia memang untuk sebagai pertanda gitu ya, untuk pemisah lajur gitu, untuk untuk mengarahkan pengguna jalan gitu ya, jadi agar bisa fokus gitu untuk melihat lajurnya agar tetap bisa di lajurnya gitu teman-teman ya.
Kemudian paragraf 3 alat pengarah lalu lintas. Pasal 9 alat pengarah lalu lintas berupa kerucut lalu lintas. Alat pengarah lalu lintas dibuat dari bahan antara lain plastik dan karet ya. Ayat 3-nya, alat pengarah lalu lintas memiliki tinggi paling rendahnya 75 cm, lebar alas paling lebar 50 cm, dan berat paling rendah 3,5 kg. Alat pengarah lalu lintas berwarna oranye dan dilengkapi dengan pemantul cahaya berwarna putih. Bentuk, ukuran, dan warna alat pengarah lalu lintas yang dimaksud dalam pasal 9 tercantum pada gambar 2 lampiran dan bentuknya seperti berikut. Kemudian paragraf 4 pembagi lajur dan jalur. Pasal 11, pembagi lajur atau jalur berfungsi untuk mengatur lalu lintas dengan jangka waktu sementara dan membantu untuk melindungi pengendara, pejalan kaki, dan pekerja dari daerah yang berpotensi tinggi akan menimbulkan kecelakaan. Ayat 2, pembagi lajur atau jalur terdiri atas A. Pembagi lajur atau jalur yang terbuat dari bahan plastik atau bahan lainnya yang diisi air atau water barrier, dan B. Pembagi lajur atau jalur yang terbuat dari bahan beton atau concrete barrier. Ayat 3, pembagi lajur atau jalur memiliki ukuran A panjang minimal 120 cm, B. Lebar atas minimalnya 10 cm, C. Lebar alas maksimalnya 50 cm, D. Tinggi minimalnya 80 cm, dan berat minimal 15 kg. Bagi lajur atau jalur dilengkapi dengan pemantul cahaya berwarna putih. Bentuk, ukuran, warna yang dimaksud dalam pasal 11 ini tercantum dalam gambar 3 lampiran. Dan seperti berikut gambarnya. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, marka jalan berupa tanda ya. Yang sebelumnya berupa peralatan, yang ini berupa tanda. Paragraf 1 umum, pasal 13. Jadi kalau umum-umum ini umumnya dalam peraturan itu dia pengenalan dulu ya gitu ya teman-teman ya. Preface ya dulu, preface. Oke, marka jalan berupa tanda meliputi A. Marka membujur, B. Marka melintang, C. Marka serong, D. Marka lambang, E. Marka kotak kuning, dan F. Marka lainnya. Pasal 14, marka jalan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dibuat dengan menggunakan bahan berupa A. Cat, B. Termoplastik, D. Cold plastic, dan D. Prefabricated marking. Marka jalan dibuat dari bahan yang tidak licin. Bahannya harus mampu memantulkan cahaya dan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Nah, itu ya, nggak boleh licin dan harus mampu memantulkan cahaya. Tuh. Kemudian paragraf 2 tentang marka membujur. Pasal 18. Marka membujur berupa garis putus-putus yang berfungsi sebagai A. Pembatas dan pembagi lajur, B. Pengarah lalu lintas, dan atau C. Peringatan akan adanya marka membujur berupa garis utuh di depan. Ayat 2, marka membujur berupa garis putus-putus harus memiliki panjang dengan ukuran yang sama. A. 3 meter untuk jalan dengan kecepatan rencana kurang dari 60 km per jam, dan B. 5 meter untuk jalan dengan kecepatan rencana 60 km per jam atau lebih. Marka membujur berupa garis putus-putus harus memiliki lebar paling sedikitnya 10 cm. Nah gitu ya, lebarnya 10 cm, kemudian panjangnya tergantung kecepatan rencana. Kalau 60 atau kurang dari 60 itu 3 meter, kalau lebih dari 60 itu 50. Lebih dari atau sama dengan ya 60 km per jam. Kalau yang ini kurang dari 60 jadi kayak 59, kalau 60 udah pakai 5 meter. Kalau 60 km rencananya 60 ke atas, nah itu 5 meter pakainya. 60, 61, 62, 63 sampai 100 itu pakainya yang 5 meter gitu teman-teman. Marka membujur berupa garis putus-putus memiliki jarak antara marka yaitu A 5 meter untuk jalan dengan kecepatan rencana kurang dari 60 km per jam, dan untuk jarak antara markanya yang panjangnya jarak antar markanya 8 meter untuk yang jalan dengan kecepatan rencana 60 km per jam atau lebih. Jarak antara marka membujur berupa garis putus-putus yang berfungsi sebagai peringatan
Ini maksud pada ayat 1 huruf C lebih pendek daripada jarak antara marka membujur berupa garis putus-putus yang berfungsi sebagai pembatas dan pembagi lajur, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. Dan pasal 19, marka membujur berupa garis putus-putus pada permukaan jalan dapat digantikan dengan kerucut lalu lintas. Penggunaan kerucut lalu lintas hanya bersifat sementara. Pasal 20, marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf C untuk menyatakan A. Lalu lintas yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut, dan B. Lalu lintas yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut. Ayat 2, jarak antara dua marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit 10 cm dan tidak lebih dari 18 cm. Pasal 21 ayat 1, marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh, sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat 1 huruf D. Untuk menyatakan lalu lintas yang berada pada kedua sisi garis ganda tersebut dilarang melintasi garis ganda tersebut. Jarak antara dua marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh, ini maksud pada ayat 1 paling sedikit 10 cm dan tidak lebih dari 18 cm. Pasal 22, bentuk dan ukuran marka membujur dari pasal 16 tercantum dalam gambar 4, 5, 6, 7, dan 8 pada lampiran peraturan ini ya. Bagian ketiga, marka jalan berupa tanda. Paragraf ketiga, marka melintang. Pasal 23, marka melintang berupa garis utuh dan garis putus-putus. Marka melintang berwarna putih. Pasal 24, marka melintang berupa garis utuh menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu berhenti atau tempat penyeberangan atau zebra cross. Marka melintang berupa garis utuh memiliki lebar paling sedikit 20 cm dan paling banyak 30 cm. Dalam hal marka melintang dilengkapi dengan marka lambang berupa stop. Jarak antara puncak huruf dan marka lambang dengan marka melintang sebesar 1 meter sampai dengan 2,5 atau 2,5 meter. Dalam hal marka melintang dilengkapi dengan marka lambang berupa segitiga sama kaki, jarak antara alas segitiga pada marka lambang dan marka melintang sebesar 1 meter sampai dengan 2,5 atau 2,5 meter. Paragraf marka melintang, pasal 25, marka melintang berupa garis putus-putus berfungsi untuk menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapatkan hak utama pada persimpangan. Dalam hal marka melintang berupa garis putus-putus tidak dilengkapi dengan rambu larangan, maka harus didahului dengan marka lambang berupa segitiga yang salah satu alasnya sejajar dengan marka melintang tersebut. Marka melintang berupa garis putus-putus memiliki panjang paling sedikit 60 cm dan lebar paling sedikit 20 cm. Marka melintang berupa garis putus-putus ayat 1 memiliki jarak antara marka sebesar 30 cm. Pasal 26, bentuk dan ukuran marka melintang. Sebenarnya dimaksud dalam pasal 23 tercantum dalam gambar 9 dan gambar 10 di lampiran peraturan ini. Paragraf 4, marka serong. Pasal 27, marka serong berupa A. Garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh. B. Garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus. 2. Marka serong berwarna putih. Yang ketiga, marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A digunakan untuk menyatakan A. Daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan. B. Kendaraan awal akan melalui pulau lalu lintas atau median jalan. C. Pemberitahuan awal akan ada pemisah atau percabangan jalan. Atau D. Larangan bagi kendaraan untuk melintasi. 4. Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus. Digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai keadaan kepastian selamat. Nah, paragraf keempat, marka serong masih bahas marka serong ya.
Pasal 28, marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh terdiri atas A. Marka serong berpola chevron menghadap arah lalu lintas, dan B. Marka serong berpola garis miring. Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh berpola chevron menghadap arah lalu lintas sebagaimana pada ayat 1 huruf A untuk menyatakan A. Daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan pada lalu lintas satu arah. B. Pemberitahuan awal akan melalui pulau lalu lintas atau median jalan pada lalu lintas satu arah. C. Pemberitahuan awal akan ada pemisahan atau percabangan jalan pada lalu lintas satu arah. Atau D. Larangan bagi kendaraan untuk melintasi pada lalu lintas satu arah. Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh berpola garis miring dimaksud pada ayat 1 huruf B untuk menyatakan A. Daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan pada lalu lintas dua arah. B. Pemberitahuan awal akan melalui pulau lalu lintas atau median jalan pada lalu lintas dua arah. C. Pemberitahuan awal akan ada pemisahan atau percabangan pada lalu lintas dua arah. Atau D. Larangan bagi kendaraan untuk melintasi lalu lintas dua arah. Pasal 29. Marka serong harus memiliki lebar paling sedikitnya 10 cm ya. Dalam hal marka serong dipasang pada jalan tol, paling sedikitnya lebarnya itu 15 cm. Nah, pasal 30 marka serong itu pasal 30 marka serong itu bentuknya dapat dilihat seperti pada gambar 11 di lampiran aturan ini ya. Kemudian paragraf kelima, marka lambang. Pasal 31, marka lambang berupa panah, gambar, segitiga, dan tulisan. Marka lambang digunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu. Marka lambang dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan rambu lalu lintas tertentu. Marka lambang berwarna putih. Pasal 32. Marka lambang dapat digunakan untuk memberi petunjuk pemisah arus lalu lintas sebelum mendekati persimpangan. Marka lambang berupa panah memiliki panjang dengan ukuran A, paling sedikitnya 5 meter. Untuk jalan dengan kecepatan rencana kurang dari 60 km per jam dan 7,5 meter. Untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 60 km per jam. Jadi sama kayak yang pembahasan sebelumnya ya, untuk marka yang sebelumnya. Sama nih. Kemudian bagian ketiga, marka jalan berupa tanda. Paragraf kelima, marka lambang. Pasal 33, marka lambang berupa gambar digunakan untuk memberi petunjuk misalnya untuk lajur sepeda, sepeda motor, atau mobil bus. Ini kalau di Jakarta ada nih ya, kayak lambang sepeda untuk jalur sepeda, jalur bus untuk busway gitu misalnya. Marka lambang berupa gambar memiliki tinggi gambar paling sedikitnya 1 meter. Pasal 34, marka lambang berupa segitiga digunakan untuk memberikan hak utama kepada arus lalu lintas dari arah jalan utama. Marka lambang berupa segitiga sama kaki dengan panjang alas paling sedikit 1 meter dan tinggi 3 kali lipat panjang alas. Pasal 35, marka lambang berupa tulisan berupa huruf dan atau angka yang digunakan untuk memberi petunjuk arti tulisan pada marka lambang tersebut. Ayat 2, marka lambang berupa tulisan memiliki tinggi huruf dengan ukuran A, paling sedikit 1,6 meter untuk jalan dengan kecepatan rencana kurang dari 60 km per jam, dan B, paling sedikit 2,5 meter untuk jalan dengan kecepatan rencana 60 km per jam atau lebih. Ayat 3, marka lambang berupa tulisan memiliki lebar huruf sesuai dengan jenis huruf dan paling sedikitnya 2,9 meter. Pasal 36, bentuk dan ukuran marka lambang ditunjukkan pada gambar 12 dan gambar 13 pada lampiran atau peraturan ini. Paragraf 6, marka kotak kuning. Pasal 37, marka kotak kuning merupakan marka jalan berbentuk segi empat dengan dua garis diagonal berpotongan dan berwarna kuning yang berfungsi untuk melarang kendaraan berhenti di suatu area. Marka kotak kuning memiliki panjang disesuaikan dengan kondisi simpang atau kondisi lokasi akses jalan keluar masuk kendaraan menuju area tertentu. Marka kotak kuning memiliki lebar paling sedikit 10 cm. Pasal 38, bentuk marka kotak kuning tercantum pada gambar 14 dan gambar 15 di lampiran peraturan ini. Kemudian kita masuk ke paragraf ke-7, marka lainnya. Pasal 39, marka lainnya terdiri atas A, marka tempat penyeberangan, B, marka larangan parkir atau berhenti di jalan, marka peringatan perlintasan sebidang antara jalan rel dan jalan, marka lajur sepeda, marka lajur khusus bus, dan marka lajur sepeda motor.
Marka jalan keluar masuk lokasi pariwisata. F. Marka jalan keluar masuk pada lokasi gedung dan pusat kegiatan yang digunakan untuk jalur evakuasi. Dan G. Marka kewaspadaan dengan efek kejut. Pasal 40. Marka tempat penyeberangan. Berupa A. Marka untuk menyatakan tempat penyeberangan pejalan kaki. Dan B. Marka untuk menyatakan tempat penyeberangan pesepeda. Ayat 2. Marka tempat penyeberangan berwarna putih. Marka untuk menyatakan tempat penyeberangan pejalan kaki berupa A. Garis utuh yang membujur tersusun melintang jalur lalu lintas atau zebra cross tanpa alat pemberi isyarat. Lalu lintas untuk menyeberang atau pelikan crossing. Dan B. Dua garis utuh yang melintang jalur lalu lintas dengan alat pemberi isyarat lalu lintas untuk menyeberang atau pelikan crossing. Marka untuk menyatakan tempat penyeberangan sepeda berupa dua garis putus-putus berbentuk bujur sangkar atau belah ketupat. Dan pasal 41, garis utuh yang membujur memiliki panjang paling sedikit 2,5 meter dan lebar 30 cm. Jarak di antara garis utuh yang membujur paling sedikit memiliki lebar sama atau lebih dari 2 kali lebar garis pembujur tersebut. Dua garis utuh melintang memiliki jarak antara garis melintang paling sedikit 2,5 meter dengan lebar garis melintang 30 cm. Pasal 42, garis putus-putus berbentuk bujur sangkar atau belah ketupat tempat penyeberangan pesepeda memiliki panjang atau lebar paling sedikit 40-60 cm. Jarak antara bujur sangkar atau belah ketupat paling sedikitnya 1,8 meter untuk satu arah dan 3 meter untuk dua arah. Jarak antara bujur sangkar atau belah ketupat sama dengan panjang atau lebar sisi bujur sangkar atau belah ketupat. Pasal 43. Ayat 1. Marka larangan parkir atau berhenti jalan dalam pasal 39 huruf B dinyatakan dengan garis berbiku-biku berwarna kuning. Garis berbiku-biku ayat 1 memiliki panjang paling sedikitnya 1 meter dan lebar paling sedikitnya 10 cm. Pasal 44, marka peringatan perlintasan sebidang antara jalan rel dan jalan dinyatakan dengan marka melintang berupa garis utuh sebagai batas berhenti kendaraan dan marka lambang berupa tanda silang dan tulisan KA berwarna putih. Marka lambang berupa tanda silang memiliki ukuran lebar 2,4 meter dan tingginya 6 meter. Tulisan KA memiliki ukuran lebar 60 cm dan tinggi huruf 1,5 meter. Pasal 45, marka lajur sepeda dengan marka lambang berupa gambar sepeda berwarna putih dan atau marka jalan berwarna hijau. Pasal 46, marka lajur khusus bus dinyatakan dengan marka lambang berupa gambar bus berwarna putih dan atau marka jalan berwarna merah. Ya kan, kalau merah nih ya, busway biasanya di Jakarta itunya merah nih bawahnya. Pasal 47, marka lajur sepeda motor dinyatakan dengan marka lambang berupa gambar sepeda motor berwarna putih. Pasal 48, marka lajur sepeda, marka lajur bus, dan marka lajur sepeda motor dapat dilihat pada pada pasal 45, 46, 47 paling sedikitnya 3 meter dan ukuran lebarnya sesuai dengan lebar lajur jalan. Jarak antara marka sebagaimana pada ayat 1 adalah 6 meter. Jarak antara markanya itu 6 meter. Kemudian bagian ketiga, marka jalan berupa tanda. Paragraf ke-7, marka lainnya. Pasal 49, marka jalan keluar masuk lokasi pariwisata dinyatakan dengan marka lambang berupa tulisan kawasan wisata berwarna putih dan atau marka jalan berwarna coklat. Marka jalan keluar masuk lokasi pariwisata memiliki ukuran panjang paling sedikit 2 meter dan ukuran lebar sesuai dengan lebar lajur jalan. Jarak antar marka adalah 6 meter, sejauh 6 meter ya. Pasal 50, marka jalan keluar masuk lokasi gedung atau pusat kegiatan dinyatakan dengan marka lambang berupa tulisan jalur evakuasi berwarna putih dan atau marka jalan berwarna coklat. Marka jalan keluar masuk lokasi gedung dan pusat kegiatan yang digunakan untuk jalur evakuasi pada ayat 1 memiliki ukuran panjang paling sedikitnya 2 meter dan ukuran lebar sesuai dengan lebar lajur jalan. Pasal 51, marka kewaspadaan dengan efek kejut merupakan marka profil yang berbentuk trapezoid dan dipasang membujur. Marka kewaspadaan dan efek kejut dipasang dengan ketebalan lebih tinggi dari marka dasar dengan jarak interval tertentu. Pasal 52, bentuk, ukuran, dan warna marka lain tercantum dalam gambar 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26 lampiran pada peraturan ini. Oke, terima kasih teman-teman semua yang telah menonton. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman yang mungkin bekerja di bidang
lalu lintasan seperti teman-teman di Polantas, di kepolisian bagian Polantas ataupun teman-teman di Dishub dan ataupun teman-teman PUPR yang bekerja dalam merencanakan jalan juga untuk teman-teman yang akan melakukan ujian SKD untuk bagian terkait dengan pengaturan lalu lintas. Jadi teman-teman semua, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang kita inginkan dan apa yang kita ciptakan segera dapat terwujud, dapat segera tercapai. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.